Penyakit-penyakit yang mendominasi klinik Al-Hijamah tempat saya praktek yaitu kebanyakan stroke. Di sini kita banyak sekali penyakit-penyakit atau penderita stroke ini dari kecil sampai dewasa. Saya mendapat pasien itu dari umur yang paling muda ya, itu umur 1,5 tahun. 1,5 tahun, bayangkan 1,5 tahun dia sudah kena stroke, paralyzed. Tapi waktu dia lahir dia normal. Kan ada juga anak-anak yang anak-anak CP ya, yang cerebral palsy itu yang memang terlahirkan sudah ada cacat. Tapi kalau anak ini nggak normal, lahir normal, tapi pada umur 1,5 tahun pada saat dia mulai berjalan, dia terjadi stroke ischemic. Nah, ini merupakan tantangan yang luar biasa ya buat saya, karena di dalam waktu saya belajar pengobatan Cina, mereka mengatakan bahwa kalau anak itu sampai kena penyakit, itu adalah hal yang tidak lazim. Seharusnya anak kecil lebih fit. Oke lah kalau demam, panas, oke. Tapi kalau penyakit orang tua seperti stroke, berarti ada something wrong ya, kita nggak tahu apa itu. Nah, jadi saya explore, saya dalamin, saya deepening, saya dalamin, saya tanya sama ibunya, kenapa ini anak sampai terjadi stroke? Dan kuncinya satu, dia suka makan makanan yang bersifat mie instan. Nah itu merupakan suatu tanda kutip yang buat saya, wah pengalaman ya. Pengalaman untuk diri saya sendiri, saya tidak akan menganjurkan keluarga saya seperti itu. Dan itu 1,5 tahun, dan ada juga umur, ya 50 orang anak tuh umur sekitar ya 6 tahun sampai 10 tahun pun ada. Ya untuk orang tua di sini banyak juga stroke ya, ada sekitar kurang lebih umur 50 sampai 60 tahun. Itu kebanyakan disebabkan oleh kekentalan darah ya. Jadi dalam ilmu Ayurveda juga mengatakan bahwa cairan darah itu tergantung konstitusinya ya kan. Jadi konstitusi darah semakin tua itu akan semakin rentan. Nah, darah yang sehat itu adalah darah yang tidak encer tapi juga tidak kental. Tetapi pada kita semakin lama, semakin usia bertambah, darah itu konstitusinya semakin lemah. Yang terjadi adalah darah itu semakin menggumpal. Nah, dengan kata lain beginilah, orang semakin tua, semakin sakit-sakitan, itu ditandakan karena darah itu semakin menggumpal. Nah, jadi zaman sekarang ini ya Bapak Ibu ya, jadi banyak orang tuh usianya pendek ya karena darah menggumpal. Kalau darah itu menggumpal ke otak, dia lari ke otak, dia kena stroke. Nah, kalau dia darahnya menggumpal lari ke ibaratnya ke jantung, dia jantung koroner. Nah, kalau misalnya darahnya menggumpal ke bagian-bagian lain, misalnya ke kaki jadi lemah, ke liver, segala macam jadi lemah itu. Jadi darah itu harus berjalan dengan lancar, tidak gampang menggumpal, ya, dan dia bisa membawa muatan. Muatannya apa? Oksigen dan makanan. Jadi di sini hampir mayoritas kebanyakan kita menangani penyakit stroke, ya karena gumpalan darah untuk usia tua. Kalau usia muda tadi banyak pencetusnya, karena anak kecil seharusnya tidak menggumpal. Biasanya darah menggumpal itu usia-usia 40 ke atas lah. Makanya kan orang mengatakan usia keemasan 40. Jadi 40 dia masih bagus, 40 ke atas tak, darah itu sudah mulai konstitusinya menurun. Ya. Jadi intinya darah itu semakin daya tahannya menurun. Tanda-tandanya dengan apa? Dengan banyaknya gumpalan. Kalau darah menggumpal, aliran darah tidak lancar, yang menyebabkan kita gampang kena sakit, organ dalam, pegel-pegel pun ditanda di tangan, di persendian, semua itu tanda dari darah menggumpal. Nah, itu. Jadi itulah dominasi penyakit di klinik Al-Hijamah tempat saya praktek. Walaupun di luar itu banyak juga, seperti misalnya stroke, kanker dan tumor. Nah, jadi di luar dari penyakit stroke,
ya, penggumpalan-penggumpalan ya kan, atau paralisis kelumpuhan, itu juga banyak didominasi dengan kanker dan tumor. Kenapa? Karena zaman sekarang ini makanan kan semakin lama semakin tidak sehat. Nah, ini harus kita pahami juga. Karena dulu makanan itu semuanya dari alam, tanpa campur tangan manusia ya. Jadi sedikit sekali campur tangan manusia. Contoh, mungkin kita sering makan buah, ya kan? Atau kita makan sayur-sayuran yang dimasaknya cuma sebentar, setengah matang. Kalau sekarang sudah matang, sayurannya dimasak dengan matang, terus dikasih bumbu masak instan, dan juga belum tentu juga sayurannya ini memang dari alam yang ditanam secara kalau kita bilang organik ya, karena kan dulu kan cuma pupuk-pupuk kandang, sekarang udah pakai urea segala macam. Nah, kita nggak tahu kan. Nah, inilah akibatnya dari pupuk-pupuk sintetik itu akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada tanaman itu, disebut bioteknologi. Nah, guru saya mengatakan bila kamu ingin sehat, ambillah dari alam tanpa campur tangan manusia. Tapi sekarang berbeda. Dengan banyaknya bioteknologi dan campur tangan manusia, akhirnya apa? Terjadi banyak sekali makanan-makanan yang dikonsumsi manusia yang mengandung karsinogenik. Nah, apa itu karsinogenik? Karsinogenik itu adalah zat-zat yang sangat berbahaya ya bagi tubuh, karena dia bisa menyebabkan atau pencetus dari kanker dan tumor. Contoh lagi, dulu orang misalnya masak pakai tempat seperti kayak kuali itu dari tanah dulu. Sekarang kebanyakan dari teflon, aluminium. Itu bahaya, bisa menyebabkan kanker karena mengandung karsinogeniknya luar biasa. Nah, itulah makanya penyebab daripada pasien-pasien yang datang mungkin nomor 2 ya setelah stroke itu kanker dan tumor. Banyak sekali. Dan lagi contoh satu lagi, contoh adalah toge. Toge itu adalah tanaman atau sumber makanan manusia yang sudah direkayasa oleh manusia. Mungkin zaman dulu nggak ada toge ya, dulu ya. Karena toge itu mengandung phytoestrogen, di mana kacang hijau, kacang kedelai ditaruh dibikin kecambah, dan kecambah itu kita makan. Ingat, toge mengandung hormon pertumbuhan, mengandung phytoestrogen. Bila hormon pertumbuhan itu dimasukkan berlebihan kepada tubuh kita, apa yang terjadi? Semua sel akan bertumbuh, termasuk sel kanker dan sel tumor. Nah, oleh sebab itu harus berhati-hati. Kemudian madu. Dulu madu kebanyakan madu asli ya, dari alam, dari ternak. Sekarang kebanyakan air gula dikasih enzim semacam madu. Nah, ingat, apa yang dibuat oleh manusia itu kebanyakan penyakit. Ini harus kita pahami. Dan madu-madu itu karena dia kadar gulanya tinggi, bukan gula yang diambil dari oleh ke bunga-bunga, tapi langsung dari gula tebu. Akhirnya apa yang terjadi? Ingat, kanker dan tumor, sel kanker dan sel tumor makanannya adalah zat gula. Makanya kalau orang di kemo, itu zat gulanya turun, langsung hipoglikemia, badannya sakit, ngilu segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian harus tahu juga ya. Jadi intinya adalah makanan itu adalah dasar dari kesehatan kita. Jadi moto saya adalah, bila Anda ingin sehat, mulailah dengan memilih makanan yang sehat. Seperti Hippocrates mengatakan, your food is your medicine, your medicine is your food. Your food is your medicine, makananmu adalah obatmu, obatmu adalah makananmu. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jangan beranggapan bahwa obat, sekalipun obat herbal, bukan yang membuat diri kita sehat. Tetapi yang membuat diri kita sehat adalah makanan yang sehat.
Karena bila kita sudah sehat dengan obat-obat kimia ataupun herbal, kita pun akan bisa kembali sakit kalau kita tidak memilih makanan yang sehat. Makanan yang sehat ini maksud saya adalah makanan tanpa zat kimia, makanan yang tidak terlalu banyak olahan manusia, dan makanan yang bergizi tinggi.